Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, saat ini yang berada di rumah bersama keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pembelajaran minggu yang lalu, kalian semua telah belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Dan minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Guru, yaitu LKS halaman 30, 31 sampai 32. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan bahas bersama-sama sehingga kalian merasa puas di mana letak kesalahan yang kalian kerjakan dan mana yang benar, sehingga kalian bisa mengingat kembali materi tentang iman kepada qada dan qadar. Mari kita bahas bersama-sama. Kalian buka halaman 30 LKS-nya. Nomor 1, kewajiban seorang hamba sebelum bertawakal yaitu, jawabannya adalah B, ikhtiar. Nomor 2, manusia tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada mereka. Agar manusia jawabannya adalah D, berikhtiar. Nomor 3, nasib suatu kaum itu ditentukan oleh usahanya. Jawabannya adalah C, yaitu usahanya sendiri. Nomor 4, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami dalam hidupnya. Jawabannya adalah B, ketenangan jiwa. Nomor 5, takdir Allah yang tidak dapat dirubah dinamakan takdir Jawabannya adalah B, yaitu takdir mubrom. Nomor 6, apapun yang terjadi kita dapat menerimanya dengan ridha dan Jawabannya adalah B, yaitu ikhlas. Nomor 7, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sejak zaman azali disebut Jawabannya adalah A, yaitu qada. Tempat Allah Subhanahu wa taala menyimpan catatan takdir dinamakan Jawabannya adalah B, Lauhul Mahfuz. Nomor 9, ketentuan Allah yang ditetapkan atas manusia setelah ikhtiar dan berdoa disebut Jawabannya adalah B, yaitu qadar. Nomor 10, terjadinya kelahiran dan kematian manusia adalah contoh takdir Jawabannya adalah A, yaitu takdir mubrom. Nomor 11, untuk mendapatkan takdir yang baik seseorang harus Jawabannya adalah D, yaitu berdoa dan berusaha. Selanjutnya kalian buka halaman 31. Nomor 12, terhadap musibah yang menimpa sikap kita Jawabannya A, yaitu sabar. 13, sikap seorang mukmin terhadap qada dan qadar Allah yaitu Jawabannya adalah A, yaitu yakin. Nomor 14, kepandaian adalah contoh takdir mu'allaq sebab Jawabannya yaitu D, dapat diusahakan. 15, seorang yang beriman kepada Allah selalu sadar bahwa ketentuan baik dan buruk berasal dari Jawabannya adalah B, Allah. Nomor 16, terjadinya qada dan qadar itu hanyalah diketahui oleh Jawabannya adalah D, yaitu Allah.
17. Salah satu contoh takdir mubrom adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu kelahiran. Nomor 18. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah titik-titik. Jawabannya adalah D, berusaha dan berdoa. Kemudian nomor 19. Allah telah menetapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sejak zaman titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu azali. Nomor 20. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki adalah contoh takdir titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu takdir mubrom. Kemudian selanjutnya kita lihat soal isian. Nomor 1. Jodoh dan ajal adalah contoh takdir titik-titik. Jawabannya adalah takdir mubrom. Nomor 2. Jika mendapat cobaan, sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim yaitu titik-titik. Jawabannya adalah sabar. Ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap makhluk disebut titik-titik. Jawabannya adalah qada. Nomor 4. Orang yang bekerja tekun untuk memperoleh kekayaan sehingga berhasil termasuk takdir titik-titik. Jawabannya adalah takdir mu'allaq. Nomor 5. Takdir Allah yang pasti terjadi disebut titik-titik, yaitu disebut qada dan qadar. Kemudian nomor 6. Memasrahkan diri pada takdir Allah setelah berusaha disebut dengan tawakal. Kemudian anak-anakku, kalian selanjutnya buka lagi LKS-nya, yaitu halaman 32. Tetap kita akan membahas yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, selanjutnya halaman 32 nomor 7. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak titik-titik merubahnya. Nomor 8. Jika telah datang ajal maka tidak ada yang dapat memundurkan dan titik-titik. Jawabannya adalah memajukan. Nomor 9. Dalam surat An-Najm ayat 39, manusia tidak memperoleh kecuali terhadap apa yang titik-titik. Jawabannya diusahakannya. Nomor 10, beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke titik-titik. Jawabannya adalah rukun iman yang ke-6. Kemudian kita bahas uraian. Nomor 1, terangkan pengertian qada dan qadar. Jawabannya adalah qada merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali. Artinya belum ada campur tangan manusia. Manusia belum dilahirkan. Kemudian qadar adalah ketetapan Allah setelah adanya campur tangan manusia. Artinya ketetapan itu sudah terjadi. Ya. Nomor 2. Tunjukkan bagaimana sikap orang yang beriman pada qada dan qadar. Jawabannya adalah akan mendapat ketenangan jiwa dan tidak akan mudah putus asa ketika kita mendapatkan kegagalan. Dan juga kita tidak akan sombong ketika kita mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian nomor 3, tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu pada surat Ar-Ra'du, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian nomor 4, sebutkan 2 macam takdir. Berikan contohnya. Yang pertama yaitu
takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah, yaitu seperti lahir dan ajal. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allak, yaitu takdir yang dapat dirubah misalnya atau dapat diusahakan misalnya, yaitu berupa kepandaian. Nomor 5, tunjukkan hadis yang menyatakan bahwa jodoh, rezeki, ajal, dan sengsara bahagia sudah ditentukan Allah. Di sini telah disebutkan dalam sebuah hadisnya, wa yu'mar bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin aw sa'idin. Jadi setelah 4 bulan ada di dalam kandungan, janin yang ada di dalam kandungan itu oleh Allah dicatat 4 hal, yaitu jodoh, rezeki, ajal, sengsara dan bahagianya. Kemudian anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini, dan kalian tadi perhatikan dengan baik, yang belum diisi tolong diisi, yang salah bisa nanti dibenarkan di mana yang salah, sehingga kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah dari yang kalian kerjakan minggu yang lalu. Untuk minggu yang akan datang, kalian nanti kerjakan LKS-nya pada halaman 19, kemudian 20, 21, 22 sampai 23. Kerjakan di buku tulisnya, langsung japri ke Pak Guru. Jadi sekarang kalian kerjakan itu di LKS-nya, kemudian japri ke Pak Guru, dan minggu depan kita bahas kembali bareng-bareng ya. Jadi yang dikerjakan mulai nomor 19 sampai pada halaman 23. Jadi halaman 19 sampai halaman 23 kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Kemudian langsung japri ke Pak Guru setelah mengerjakan ya. Dan minggu depan kita akan bahas kembali sebagai pendalaman materi untuk menghadapi ujian tengah semester nanti. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.